Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil penelitian mengenai strategi radio Mandarin Station 98,3 FM Jakarta dalam mempertahankan eksistensi di era digital. Penelitian ini adalah penelitian dosen dengan skema muda, yang mana tim pengusul saya sendiri, Sugihantoro Esos MIKOM selaku ketua tim. Kemudian anggota adalah Bapak DRS Joni Arman Hamid MIKOM. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2024 dari Universitas Mercubuana Jakarta. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Bahwa kita ketahui perkembangan teknologi informasi berjalan begitu cepat, menyentuh semua sektor kehidupan manusia, tak terkecuali industri media massa seperti radio. Oleh karena itu, radio konvensional perlu melakukan berbagai langkah untuk mempertahankan eksistensi di era digital. Nah, untuk mempertahankan eksistensi tersebut, radio dituntut menerapkan strategi yang tepat agar tetap memiliki pendengar yang loyal dan dapat meraih pendengar baru serta menarik minat pengiklan untuk memanfaatkan radio sebagai media periklanan. Nah, demikian juga dengan radio Mandarin Station 98,3 FM yang memiliki pola siaran berbahasa Mandarin dan bahasa Indonesia untuk menyasar pendengar keturunan Tionghoa di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi radio Mandarin Station 98,3 FM dalam mempertahankan eksistensi di era digital. Berikutnya adalah kebaruan penelitian. Radio Mandarin Station 98,3 FM berdiri sejak 1971 dan sejak 1993 secara konsisten tampil dengan format menyiarkan lagu-lagu berirama Mandarin. Pengambilan ceruk pendengar yang sangat spesifik atau niche ini menjadi positioning sekaligus diferensiasi radio Mandarin Station 98,3 FM dengan radio lainnya. Hal inilah yang sekaligus menjadi novelty atau kebaruan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep mengenai radio. Pemahaman radio adalah serangkaian acara yang berbentuk kata-kata maupun musik dan lain sebagainya yang disebarluaskan secara elektronik serta bersifat audio atau bisa didengarkan kepada khalayak yang tersebar luas. Konsep yang kedua adalah mengenai strategi. Michael Porter mengatakan bahwa strategi adalah kumpulan tindakan yang mengantarkan nilai yang menarik, penuh dengan pendekatan bisnis untuk hasil yang memuaskan. Strategi ini dibagi dua, yaitu strategi integrasi dan strategi pengembangan. Konsep yang ketiga adalah mengenai eksistensi. Eksistensi diartikan sebagai keberadaan atau keadaan atau adanya. Berikutnya adalah konsep era digital. Era digital dapat diartikan sebagai suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Berikutnya adalah mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode deskriptif tersebut, peneliti akan mengkaji strategi radio Mandarin Station 98,3 FM Jakarta dalam mempertahankan eksistensinya di era digital, dengan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah radio Mandarin dalam mempertahankan eksistensinya di era digital. Berikutnya adalah mengenai metode pengumpulan data. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam kepada key informant, yaitu station manager dan marketing manager dari radio Mandarin 98,3 FM. Nah, berikutnya adalah mengenai metode analisa data. Analisis data dilakukan melalui 4 tahapan, antara lain: pertama, pengumpulan data; yang kedua, data reduction atau reduksi data; selanjutnya adalah data display atau penyajian data; dan yang terakhir adalah conclusion. Nah, berikutnya adalah mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mempertahankan eksistensi di era digital, radio Mandarin Station 98,3 FM menerapkan 2 pendekatan strategi. Yang pertama adalah strategi integrasi, yang mana radio mengintegrasikan media konvensional dan media digital. Strategi ini dikembangkan dengan beberapa metode, antara lain membuat siaran radio secara digital atau radio streaming, kolaborasi dengan aplikasi pemutar musik, membuat akun media sosial, serta mengelolanya. Langkah yang kedua adalah memanfaatkan media digital untuk promosi dan pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan konten media hibrid.
yaitu konten yang menggabungkan media konvensional dan media digital. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan, yang mana Radio Mandarin Station 98,3 FM meningkatkan kualitas program dan kualitas siaran audionya. Strategi pengembangan ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 1. Meningkatkan kualitas audio dari radio. 2. Meningkatkan kualitas program-program dari radio. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menyajikan program dan kontennya. Yang keempat, mengembangkan program-program yang relevan dengan kebutuhan pendengar di era digital. Yang kelima, meningkatkan kualitas penyiar radio. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, meningkatkan interaktivitas dengan pendengar di era digital. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Radio Mandarin Station 98,3 FM telah mampu mempertahankan eksistensinya di era digital melalui strategi-strategi yang dikembangkannya. Dengan strategi integrasi dan strategi pengembangan yang dilakukan oleh Radio Mandarin 98,3 FM, radio ini telah siap beroperasi pada era digital. Selain dapat didengarkan melalui siaran-siaran radio digital, radio ini juga memiliki jangkauan yang relatif lebih luas, baik dalam skala nasional maupun juga internasional. Nah, tentunya dengan kemampuan menjaga eksistensi di era digital sekarang ini, Radio Mandarin 98,3 FM juga siap menjalin kerjasama dengan pengiklan atau produsen untuk mengiklankan produk ataupun jasanya. Selanjutnya adalah relevansi penelitian dengan mata kuliah. Topik penelitian tentang strategi Radio Mandarin 98,3 FM Jakarta dalam mempertahankan eksistensi di era digital ini memiliki relevansi dengan mata kuliah Media Planning and Buying yang membahas, menguraikan, dan praktek dalam perencanaan media periklanan, baik media konvensional maupun media digital. Radio merupakan salah satu media yang menjadi alat atau sarana dalam program periklanan, baik itu suatu produk maupun jasa. Nah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dari ilmu yang dibahas pada mata kuliah Media Planning and Buying terhadap metode dan strategi media konvensional, khususnya radio, dalam menjaga eksistensi di era digital sekarang ini. Nah, demikianlah paparan mengenai hasil penelitian mengenai strategi Radio Mandarin Station 98,3 FM Jakarta dalam mempertahankan eksistensi di era digital. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.